Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke bagian kelima untuk materi kimia organik, yaitu polimer. Ini bagian yang terakhirnya ya. Di sini kita akan bicara tentang definisi polimer, definisi yang pertama, yang kedua kita bicara tentang bagaimana pembentukan polimer. Kita bicara dulu definisi polimer. Yang telah dibicarakan sebelum-sebelumnya adalah senyawa organik bermolekul kecil yang mempunyai atom karbon tidak terlalu banyak. Ada senyawa yang molekulnya sangat besar, terdapat di alam ataupun dibuat oleh manusia. Senyawa yang besar ini merupakan rangkaian molekul kecil yang sambung-menyambung. Molekul besar dalam senyawa organik ini itu kita sebut sebagai polimer, sedangkan molekul kecil yang membentuknya itu kita sebut sebagai monomer. Lihat di sini, misalkan ini polimernya, dan ketika disambung menyambung menjadi polimer. Selanjutnya, molekul yang besar dalam senyawa itu tadi kan polimer, sedangkan yang kecil yang menjadi pembentuk itu adalah monomer. Contohnya, misalkan monosakarida, polimernya itu adalah polisakarida atau karbohidrat. Asam amino, polimernya adalah protein. Nukleotida, polimernya di sini adalah polinukleotida atau asam nukleat. Pembentukan polimer. Terbentuknya polimer itu bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan adisi, yang selanjutnya kita sebut sebagai polimer adisi, dan yang kedua dengan kondensasi. Selanjutnya kita golongkan dengan polimer kondensasi. Polimer adisi. Polimer adisi itu satu ikatan rangkap diadisi atau ditambahkan oleh molekul lain secara sambung-menyambung. Contohnya seperti ini, bisa kita lihat di sini. Ini satu monomernya masing-masing ini sambung-menyambung membentuk polimer yang seperti ini. Ini namanya polimer adisi. Nah, kita lihat di sini, tadinya ikatan rangkap ini akan lepas dan ikat dan kemudian berikatan dengan molekul yang lain. Jadinya di sini bisa lihat. Contoh polimer adisi itu misalkan etilena. Dia terpolimerisasi pada tekanan yang tinggi, membutuhkan oksigen sekitar 1% dengan suhu 200 derajat Celcius, itu akan terpolimerisasi membentuk polietilena. Kita lihat di sini. Selanjutnya vinyl klorida. Vinyl klorida ini seperti ini, dia terpolimerisasi membentuk polivinyl klorida. Kalau polietilen, PE ini biji plastik ya, yang kita, kalau polietilen itu kita kenal sebagai plastik. Lihat. Nah, vinyl klorida tadi itu yang terpolimerisasi menjadi polivinyl klorida. Ini kan gugusnya Cl ya. Jika Cl ini dapat diganti dengan gugus yang lain seperti Cn, CH3, CO, C5H6. Satu gugus menghasilkan satu jenis plastik. Nah, beberapa polimer dari vinil ini bisa lihat di tabel di sini. Misalkan kalau yang Cl tadi itu kan jadi polivinyl klorida atau biasanya disingkat dengan PVC. Nah, kegunaannya biasanya dipakai untuk pembuatan karet sintetis, terus jas hujan. Nah, kalau Cl-nya diganti dengan Cn, Cl-nya di sini diganti dengan Cn, maka itu plastik yang terbentuk adalah polivinyl cyanida. Kegunaannya itu untuk benang ataupun pakaian. Selanjutnya, jika Cl-nya ini diganti dengan CH3CO. Nah, di sini polimer yang terbentuk adalah polivinyl asetat atau PVA. Nah, kegunaannya di sini adalah untuk film foto, tapak meja, tali, ataupun perekat. Nah, jika Cl di sini kita gantikan dengan C5H6. C5H6, maka polimer yang terbentuk ini adalah polistiren. Nah, gunanya di sini adalah untuk isolator listrik ataupun busa. Bisa lihat di sini, ini karet sintetisnya, ini jas hujan, kemudian ini yang biasanya pipa PVC itu ya, terus ini stiren, yang biasanya juga dipakai untuk kotak makanan ya, wadah makanan. Next, polimer kondensasi. Dua macam atau lebih monomer bergabung dan terikat melalui kondensasi. Dia ini terikat ya. Di sini kita lihat. Nah, di sini disebut sebagai copolymer. Ikatan satu monomer dengan yang lain melalui pengurangan masing-masing satu gugus dari atom CC ataupun CN. Contoh pada pembuatan nilon. Kita lihat di sini. Nah, asam adipat ini dia bergabung dengan heksametilena diamina. Ini akan membentuk nilon. Nah, kalau kita lihat di sini,
dia termasuk copolimer ya. Jadi ada yang namanya homopolimer, ada yang namanya copolimer. Kalau homopolimer itu monomernya sama, tapi kalau copolimer itu monomernya berbeda. Kita lihat di nilon ini. Nilon ini terbentuk dari asam adipat dan juga heksametilen diamina. Bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut. Ini gambaran nilon ya, bisa di benang, di kain, ataupun di tali. Next, contoh lain selain nilon tadi, contohnya juga pembentukan dakron. Dakron ini terbentuk dari metil tereptalat yang berkondensasi dengan etilen glikol akan membentuk dakron. Nah, hasil sampingnya di sini metanol. Oke, dakron itu apa? Kalau tahu bahwa sekarang ini ada di bantal-bantal itu penggantinya daripada kapuk ya. Jadi kayak semacam kapuk sintetik gitu ya. Itu dakron. Tapi biasanya juga isi di monika-monika ataupun yang lain. Nih, dakron. Oke, alhamdulillah itu saja. Sekian singkat tentang polimer. Nanti kita akan bahas panjang tentang polimer alam, tapi di mata kuliah biokimia selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.